Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Adrisul Rifki Hidayat dari kelas Informatika B Universitas Teknologi Sumbawa angkatan tahun 2020. Nomor induk mahasiswa 20 01 013 028. Di video kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi pengantar matematika diskrit dan logika. Selamat menyaksikan. Matematika diskrit adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mengkaji objek-objek diskrit dan menjadi dasar dalam pembahasan ilmu komputer seperti pada struktur data, aljabar linear, dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan kata diskrit? Diskrit atau benda diskrit adalah benda yang berbeda atau elemen-elemen yang tidak bersambungan. Data diskrit berupa data yang terputus-putus dan bukan pecahan. Contohnya, himpunan bilangan bulat seperti data tentang jumlah penduduk, kendaraan, alat untuk mengukur sesuatu objek, dan lain sebagainya. Lawan kata dari diskrit adalah kontinu atau terus-menerus. Artinya, data kontinu adalah data yang terus-menerus. Contohnya adalah himpunan bilangan real. Komputer digital bekerja secara diskrit. Informasi yang disimpan dan dimanipulasi oleh komputer adalah dalam bentuk diskrit. Mengapa matematika diskrit itu penting? Karena yang pertama, komputer digital bekerja secara diskrit. Yang kedua, matematika diskrit merupakan ilmu dasar dalam pendidikan informatika atau ilmu komputer. Yang ketiga, matematika diskrit memberikan landasan matematis untuk bidang-bidang ilmu pengetahuan lain, di antaranya informatika, algoritma, struktur data, basis data, otomata, teori bahasa formal, jaringan komputer, keamanan komputer, sistem operasi, teknik kompilasi, dan sebagainya. Ada banyak contoh persoalan di dalam matematika diskrit. Yang pertama, berapa banyak kemungkinan jumlah password yang dapat dibuat dari 8 karakter? Yang kedua, bagaimana nomor ISBN sebuah buku divalidasi? Yang ketiga, bagaimana menentukan lintasan terpendek dari satu kota A ke kota B? Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Pesan moral yang dapat kita petik dari pengantar materi matematika diskrit yaitu mahasiswa informatika harus memiliki pemahaman yang kuat dalam matematika diskrit agar tidak mendapat kesulitan dalam memahami kuliah-kuliah lainnya di informatika. Ada banyak materi yang dapat dipelajari pada matematika diskrit, seperti logika, teori himpunan, matriks, relasi dan fungsi, induksi matematika, dan lain sebagainya. Tapi di video ini, saya akan membahas mengenai logika. Logika. Apa itu logika? Logika merupakan dasar dari semua penalaran. Lantas, penalaran itu sendiri apa? Mengapa kita harus mengetahui arti dari penalaran? Karena penalaran terkandung di dalam pengertian dari logika. Nah, penalaran tersebut didasarkan pada hubungan antara pernyataan atau statements, proposisi. Contoh dari proposisi: seekor kura-kura berjalan lebih lambat daripada seekor kucing. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya,
Tentu saja benar. Apakah ini sebuah proposisi? Ya, benar juga. Karena kalimat di atas adalah sebuah pernyataan dan dapat diketahui kebenarannya. Nah, apakah nilai kebenaran dari proposisi ini benar atau salah? Ya, tentu saja benar. Karena seekor kura-kura pada nyatanya berjalan lebih lambat daripada seekor kucing. Ya, contoh berikutnya. 50 lebih kecil dari 10. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya, benar, itulah sebuah pernyataan. Apakah ini sebuah proposisi? Ya, benar. Karena syarat dari proposisi adalah mengandung pernyataan. Nah, apakah nilai kebenaran dari proposisi ini benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Mengapa demikian? Karena dapat kita lihat kebenarannya. Bilangan 50 seharusnya lebih besar daripada bilangan 10. Namun di pernyataan di atas 50 lebih kecil daripada 10. Jadi jawabannya adalah salah. Contoh berikutnya. X lebih kecil daripada 4. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya, benar, itu pernyataan. Jawabannya adalah tidak. Lah, mengapa demikian? Karena pernyataan X lebih kecil daripada 4 memang benar adalah pernyataan. Namun, kita tidak dapat mengetahui kebenarannya seperti apa karena nilai X-nya tidak diketahui. Nah, pernyataan jenis ini kita sebut sebagai fungsi proposisi atau kalimat terbuka. Contoh berikutnya. Tolong buang sampah ini. Nah, apakah ini sebuah pernyataan? Jawabannya adalah tidak. Mengapa demikian? Karena kalimat di atas adalah sebuah kalimat permintaan, bukan pernyataan. Maka dapat kita pastikan bahwa kalimat ini bukan sebuah proposisi. Karena syarat utama proposisi adalah mengandung sebuah pernyataan. Kombinasi proposisi. Misalkan P dan Q adalah sebuah proposisi. Yang pertama adalah konjungsi. P dan Q dapat dinotasikan dengan P, Q. Yang kedua adalah disjungsi. P atau Q yang dapat dinotasikan P, Q. Yang ketiga, ingkaran atau negasi dari P dapat dinotasikan dengan negasi P. Nah, P dan Q di sini disebut sebagai proposisi atomik. Contohnya, P, hari ini sangat panas. Q, pemuda itu ingin membeli teh hangat. Simbol P dan Q. Hari ini sangat panas dan pemuda itu ingin meminum teh hangat. Simbol P atau Q.
hari ini sangat panas, atau pemuda itu ingin meminum teh hangat. Simbol negasi P. Tidak benar, hari ini sangat panas, atau hari ini tidak panas. Contoh terakhir. Diketahui proposisi berikut. P. Dia memakan ayam goreng. Q. Dia memakan telur dadar. Pernyataan A. Dia makan ayam goreng dan telur dadar. Bagaimanakah bentuk simboliknya? Ya, seperti ini. Pernyataan kedua, dia makan ayam goreng, tapi tidak makan telur dadar. Bagaimana bentuk simboliknya? Ya, seperti ini. Pernyataan ketiga, tidak benar bahwa dia makan ayam goreng dan telur dadar. Bagaimana bentuk simboliknya? Ya, seperti ini. Nah, teman-teman semua, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai pengantar matematika diskrit dan logika. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian yang saya lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.